Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Urahmah Nur Azizah dengan NIM 222111356, kelas S3I. Di sini saya akan menyampaikan materi pertemuan ke-6 yang bertemakan tentang konsep dalam sejarah pemerintahan Islam. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang imamah dan negara. Merupakan sebuah sistem dan metode untuk memahami kenabian. Kemudian ia berubah menjadi warna politis kekuasaan, sedangkan negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan organisasi oleh pemerintahan negara yang sah yang umumnya memiliki kedaulatan. Kemudian golongan pemimpinan imamah dan negara itu terdiri dari kepemimpinan martial force, yaitu pemimpin yang mengutamakan kepemimpinan yang dirinya sendiri, terutama kepentingan kekuasaan supaya tetap berlangsung. Yang kedua ada kepemimpinan plain plan, yaitu pimpinan yang tidak mempunyai pendirian untuk diyakini, tidak berpedoman kepada kebijakan yang jelas. Kemudian ada pemimpinan fleksibel, yang mana pimpinan yang dapat menyesuaikan diri dengan mempertimbangkan berbagai faktor sehingga suatu batin dari orang yang memimpin serta berusaha mencapai dengan tidak mencapainya paham dasar yang dianutnya, tetapi sekaligus memiliki cara sesuai untuk mencapai sarana tersebut. Kemudian ada pemimpin yang prinsipil, yaitu pemimpin yang berdasarkan kepemimpinan pada suatu paham atau prinsip dasar yang dianutnya. Kemudian ada bentuk-bentuk kepemimpinan dan imamah negara. Ada kepemimpinan formal, yang mana berdasarkan hukum yang berupa surat keputusan. Kemudian ada kepemimpinan non formal, diberikan kepada wewenang secara jelas oleh kelompok anggota tanpa memiliki kekuatan hukum yang berupa surat keputusan, yang mana jadi itu munculnya keinginan atau berdasarkan pemilihan anggota kelompoknya. Kemudian selanjutnya ada pemimpin informal, yaitu pemimpin yang jelas atau suatu informasi kelompok tetapi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap anggota kelompoknya, walaupun itu tidak memiliki wewenang untuk mengendalikan atau mengatur kelompoknya itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada fungsi imamah dan negara. Fungsi imamah negara itu yaitu pemimpin itu harus memiliki pengaruh besar sehingga mampu menggerakkan orang-orang yang menjadi pengikut yang taat. Kemudian ada pemimpin organisator, yang mana itu pemimpin yang menarik keuntungan untuk dirinya maupun mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kemudian ada pemimpin simbol, yang mana itu sebagai pengikut tanpa harus ikut aktif menentukan berbagai kebijakan sesuai semua atau yang diserahkan pada anggotanya. Kemudian selanjutnya ada prinsip-prinsip pimpinan dalam imamah dan negara. Nah, untuk prinsip-prinsip kepemimpinan dalam imamah ini terbagi menjadi 3, yaitu ada kepemimpinan yang adil, adalah standar sebagai perilaku manusia. Kemudian ada amanah. Dengan demikian suatu prinsip kepemimpinan yang mana seperti Nabi Muhammad SAW disebutkan memiliki 4 ciri kepemimpinan. Kemudian ada musyawarah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan masing-masing yang berkaitan dengan masa depan pemerintahan. Kemudian ada selanjutnya pengertian al-hal wa aqbah, orang-orang yang melepas dan mengikat. Untuk itu orang-orang yang dapat memutuskan dan mengikat disebut mengikat karena keputusan mengikat orang-orang yang menganut ahlul bali, dan disebut melepaskan karena mereka yang diduduki disebut bisa melepaskan dan tidak memiliki orang-orang tertentu dan tidak disepakati. Sedangkan menurut para ahli fikih syasa, al-hal wa al-aql adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan suatu atas nama umat atau lembaga perwakilan yang menampung atau menyalurkan aspirasi atau suara suatu masyarakat. Kemudian ada tugas al-hal wa aql, yang mana melakukan penalaran kreatif, ijtihad
Dasar-dasar hukumnya itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 50, An-Nisa dan Ali Imran. An-Nisa ayat 83, Ali Imran ayat 104. Kemudian ada syarat-syaratnya, yaitu diantaranya itu adil, memiliki ilmu pengetahuan, mampu melaksanakan tugas termasuk kearifan, kemudian sehat jasmani dalam arti panca indera dan anggota badan lainnya. Kemudian yang terakhir ada wizarah. Untuk pengertian wizarah sendiri itu diambil dari kata al-wazir yang berarti berat. Hal ini dikarenakan seorang wazir memiliki tugas yang berat, yang mana kepadanya dilimpahkan sebagian kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya. Wazir adalah nama suatu pemerintahan dalam sebuah negara atau kerajaan, yang mana karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijakan publik demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan itu sendiri. Untuk pembagian wizarah sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu wazir tafwid dan wazir tanfid. Wazir tafwid itu membantu utama kepala negara dengan kewenangan atau kekuasaan, yang mana tidak saja untuk melaksanakan kebijakan yang sudah digariskan oleh kepala negara, tetapi juga untuk ikut menggariskan atau merumuskan kebijakan itu bersama-sama, juga membantu menangani segala urusan rakyat. Kemudian yang wazir tahfidz itu hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam. Itu misalnya nih pengangkatan wali dan menyiapkan tentara. Ziarah dalam pemerintahan Islam itu pada masa Rasulullah sebagai kepala negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terputus pada beliau. Dalam Piagam Madinah, beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi yang berarti memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi, walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan dan pembagian kekuasaan, namun dalam praktek beliau melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabatnya yang dianggap cakap dan mampu. Kemudian ada yang selanjutnya itu ada wizarah pada masa Bani Umayyah, yang mana juga tidak ada perubahan yang prinsip dalam pemerintahan kecuali hanya sistem pemerintahan yang berubah dari sistem yang demokrasi egalitas menjadi monarki absolut. Di samping itu, sistem sukses juga dilakukan melalui musyawarah, tetapi melalui warisan atau menunjukkan kepala negara sebelumnya. Pada masa ini juga belum dikenal kata wazir, yaitu dinasti ini hanya melaksanakan dan menyempurnakan lembaga formal yang telah ada sejak zaman Umar. Kemudian ada wizarah pada masa modern. Nah, tentunya di dunia Islam itu mengalami interaksi dengan Barat. Pembentukan kewarisan atau dewan kementerian ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara, yang mana secara umum itu terdapat dua model pemerintahan yang dipraktiskan di dunia Islam. Pertama itu ada model presidensil. Dalam model ini, para menteri bertanggung jawab kepada presiden yang mengangkat dan memberhentikan mereka semua berkedudukan sama. Contohnya itu sebagaimana yang ditetapkan oleh negara Indonesia sekarang dan tentunya negara Mesir. Untuk asas-asas pemerintahan wizarah itu terbagi menjadi 4. Ada asas musyawarah dengan referensi Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada asas amanat dan ada asas ketaatan, dan yang terakhir ada asas keadilan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum